Halo teman-teman, ketemu lagi nih. Dan kali ini saya akan membacakan cerita dari Mbah Ngesot yang berjudul Jaran Goyang 2. Dan sebelum mendengarkan, tolong like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Oh ya teman-teman, ini adalah cerita lanjutan dari Jaran Goyang. Dan selamat mendengarkan. Jaran Goyang 2. Bebas dari penjara. Ahmad sedang berjalan sempoyongan di dalam pasar tradisional yang sepi, melintasi pertokoan yang sudah tutup. Suasana pasar itu remang, hanya ada beberapa lampu 5 watt yang menyinari. Kawanan kucing kampung berlarian kabur karena terusik oleh langkah Ahmad yang tidak teratur. Ahmad baru selesai main judi. Ia kalah telak, bahkan berutang 1 juta pada rekannya. Uang hasil mencopet tadi siang ludes digunakan untuk berjudi dan beli bir. Pada awal permainan, Ahmad selalu menang. Namun, semakin lama dia semakin kalah. Ahmad muntah karena terlalu banyak minum bir. Dari kejauhan terdengar sayup langkah segerombolan orang tergesa mendekat ke arah Ahmad. Ia menoleh ke belakang, kemudian menggelengkan kepala. Sialan, gumamnya dalam hati. Sebelum beranjak dari karpet judi, Ahmad sempat-sempatnya mencuri uang milik bandar. "Itu dia!" teriak salah seorang dari mereka. Mereka berlari menghampirinya. Ada 5 orang, masing-masing membawa senjata untuk menghajar si Ahmad. Mereka membawa kayu dan botol bir. Ahmad berusaha lari, tapi langkahnya sempoyongan lantas ambruk begitu saja. Lelaki yang kepalanya botak pelontos dan berjaket hitam menjadi orang pertama yang memukul Ahmad dengan botol hingga pecah. Kepala Ahmad berdarah. Ia terkapar, tidak berdaya. Melihat Ahmad masih sadar, mereka langsung memukulinya dengan kayu hingga berdebam-debam. Ahmad berteriak kesakitan, meminta tolong, tapi tidak ada yang mendengarnya, kecuali kawanan kucing yang sama sekali tidak peduli. Wajahnya bonyok, kaki dan tangannya memar. Ia memuntahkan darah kental. "Mampus kau bajingan!" kata salah seorang dari mereka. Setelah dirasa puas, mereka meninggalkan Ahmad yang tergolek tidak berdaya di depan ember toko kelontong. Nafasnya terengah-engah. Wajahnya tak berupa, penuh benjolan dan luka memar. Bibirnya berdarah. Ahmad yang malang, setelah 2 tahun bebas dari penjara, ia tidak punya siapa-siapa lagi. Ibunya sudah meninggal. Rumah di kampung ia jual untuk biaya hidupnya di kota. Niatnya ingin memulai hidup baru, tapi ia tak kunjung dapat pekerjaan hingga menjadi gelandangan seperti itu. Keesokan paginya, seseorang mengguyur wajah Ahmad. Seorang emak-emak penjual ikan marah-marah karena banyak darah tercecer di lapaknya. "Woi, bangun gak lo? Woi!" Ahmad membuka kelopak matanya yang terasa berat. Kepalanya sangat sakit. Sekujur tubuhnya tidak dapat digerakkan. 2 orang lelaki yang juga pedagang di pasar itu menggotong paksa tubuh Ahmad. Bukan untuk dibawa ke rumah sakit atau dilaporkan ke polisi. Mereka seperti membuang sampah. Tubuh Ahmad diletakkan di halaman belakang pasar yang biasa menjadi tempat pembuangan sampah. Hal itu sudah biasa dilakukan. Banyak orang yang mabuk lalu berkelahi di pasar itu saat malam. Paginya, para penjual di pasar itu akan membuangnya di tempat sampah. Ahmad tidak sanggup bangun. Ia malah tidur pulas. Sorenya, Ahmad kembali sadar.
Tubuhnya mulai bisa dipaksakan berdiri. Tangannya perlahan meraba-raba kantong celana seakan sedang memeriksa sesuatu yang sangat berharga. Sebuah foto dikeluarkan dari kantong. Itu foto Mila. Ahmad tersenyum. Untungnya foto Mila masih ada. Lelaki malang itu sangat rindu pada Mila. Setelah ia keluar dari penjara, hal pertama yang ia lakukan saat itu adalah pergi ke Gunung Kawi untuk mencari istrinya. Namun Mila tidak ada di sana. Dan Ahmad baru menyadari kenapa ia terlalu bodoh sampai-sampai bisa percaya pada sebuah mimpi. Ahmad menarik nafas. Ia membersihkan serpihan sampah yang menempel pada bajunya. Entah hari ini dia mau kemana. Langkahnya masih tertatih-tatih. Baru 5 kali melangkah, tubuhnya ambruk lagi. Tidak ada satu orang pun yang peduli pada gelandangan sepertinya. Ahmad coba bangkit lagi. Dan saat itu juga matanya yang masih bonyok melihat sesosok wanita yang mirip dengan Mila. Wanita itu sedang membeli sayuran di pedagang kaki 5. Ahmad terkejut. Dari pandangannya jelas sekali wanita itu adalah Mila. Istriku, desis Ahmad. Part kedua, kematian Ahmad. Kaki yang terasa sakit ia paksakan untuk melangkah menghampiri perempuan yang mirip dengan istrinya. Sambil tertatih, Ahmad mendekati perempuan itu. Dan benar saja, itu memang Mila, istrinya yang selama ini ia cari-cari. Ahmad tidak langsung menyapanya, sedangkan Mila yang terlihat sudah semakin tua masih sibuk memilih sayuran yang akan ia beli. Air mata Ahmad menetes. Ia terharu bisa menemukan istrinya lagi. Mila, perempuan itu menoleh pada Ahmad. Iya, siapa ya? Anehnya, Mila tidak lagi mengenali Ahmad. Aku Ahmad, suamimu. Mila mengerutkan kening. Ia menganggap kalau lelaki di hadapannya adalah orang gila. Saya nggak kenal kamu. Buru-buru Mila mengambil belanjaannya dan beranjak pergi. Ia ketakutan. Mila, tunggu. Mil, ini aku Ahmad, suami kamu. Mila tidak menoleh, dia tetap berjalan dengan tergesa-gesa. Punggungnya hilang di antara lalu lalang orang. Ahmad mencoba untuk mengejarnya, namun tidak berhasil. Tubuhnya malah ambruk. Orang pasar kembali menggotongnya keluar. Sementara Mila terus berjalan tanpa menoleh. Ia berbelok ke kanan tempat para penjual daging ayam. Di sana ia melihat Daru, suaminya. Buru-buru Mila menghampiri Daru. Wajah Mila ketakutan. Kamu kenapa? Lelaki yang rambutnya mulai berubah itu menyentuh kedua pundak Mila. Ada orang gila ngejar aku tadi. Nafas Mila ngos-ngosan. Mana? Daru melongol ke kerumunan orang. Tidak ada orang gila di sana. Tadi dia ngaku-ngaku kalau dia itu suami aku. Mendengar pernyataan Mila, seketika saja dada Daru seolah ditendang. Ia teringat perkataan Pak Parman, mertuanya. Pak Parman mengingatkan Daru tentang Ahmad yang pernah menjadi suami Mila. Dan Daru yakin, itu orang gila yang Mila maksud adalah Ahmad. Dia di mana? Mila menunjuk ke arah kiri. Tadi aku lihat di dekat tukang sayur. Ya sudah, ayo kita pulang saja. Mereka meninggalkan pasar itu. Sesekali Daru menoleh ke belakang untuk memastikan keberadaan Ahmad. Daru takut kalau Ahmad mengganggu rumah tangganya.
Ia sudah memprediksi itu. Suatu saat, si Ahmad pasti datang kembali untuk menemui Mila. Ia tidak akan membiarkan lelaki itu mengusik rumah tangganya. Maka malam itu juga Daru dan menghabisi Ahmad. Ahmad malam itu tengah berbaring di kolong jembatan yang tidak jauh dari pasar tradisional. Perutnya lapar, dari pagi ia belum makan. Tiba-tiba meloncat 3 orang lelaki berbadan besar membuat Ahmad kaget dan terbangun. Matanya masih terasa sakit. Seorang lelaki berambut gondrong mengangkat tubuh kurus Ahmad. "Ada apa ini?" tanya Ahmad ketakutan. Tanpa basa-basi lagi, Ahmad dipukuli. Wajahnya ditonjok dengan kepalan tangan bercincin batu akik membuat Ahmad muntah darah. Perutnya ditendang. Satu orang lainnya mematahkan kaki Ahmad. Ia berteriak minta ampun, tapi tidak ada ampun baginya. Daru mengawasinya dari atas. Ia menyoroti wajah Ahmad yang sudah babak belur dengan sebuah senter. "Apa salahku bangsat? Siapa kau?" Ahmad berteriak sambil mendongak ke arah Daru. Suara lalu lalang mobil membuat Daru harus mengeraskan suaranya. "Ahmad, aku kira kau sudah mati membusuk di penjara." Kedua tangan Ahmad dicengkram kuat oleh 2 orang lelaki. Sengaja mereka berhenti memukulinya agar bisa berbicara dengan Daru. "Siapa kau? Salahku apa bangsat?" "Kau pelet Mila, itu salahmu. Sekarang dia sudah menjadi istriku, dan tidak akan kubiarkan kau menghancurkan keluargaku." Ahmad terdiam. Nafasnya terengah-engah. Daru menjentikan jarinya, memberi isyarat agar Ahmad dibunuh. 3 lelaki itu menarik paksa Ahmad untuk masuk ke sungai yang kotor dan bau. Wajahnya disungkurkan ke dalam air. Tubuhnya ngamuk, tapi ketiga orang itu terlalu kuat. Ahmad kehabisan nafas dan mati begitu saja. "Hanyutkan," kata Daru singkat. Setelah beres, mereka pergi dari sana. Mayat Ahmad mengapung perlahan ke hilir seperti mayat seekor kucing tidak berguna. Orang-orang di pinggiran sungai yang sedang berpacaran tidak menyadari kalau ada mayat yang mengapung melintasi mereka. Jauh dari tempat pembunuhannya, mayat Ahmad tersangkut sebuah dahan pohon tua. Mayat itu tertahan di sana. Part ketiga, pencarian Mila. Seorang gelandangan membuka resleting celananya. Ia hendak kencing di atas pondasi sungai. Tubuhnya bergidik setelah selesai mengeluarkan air kencingnya. Sebelum ia beranjak pergi, matanya sempat menangkap sesuatu yang aneh di permukaan sungai. Ia memicingkan mata, memastikan benda apa yang sedang mengapung di sana. Merasa penasaran, lelaki kurus kering itu turun dari atas pondasi. Kakinya sempat tersandung batu. Pelan-pelan, lelaki itu mendekat ke tepi sungai dan terkejut. Itu ternyata mayat, dan tidak lain adalah mayat Ahmad. Lelaki itu menelan ludahnya sendiri. Kemudian, ia lari terbirit-birit untuk mencari bantuan. Anehnya, saat ia berhasil membawa gerombolan orang untuk mengangkat jenazah, tiba-tiba mayat Ahmad menghilang entah kemana. Mereka memarahi gelandangan itu, menganggap kalau ia sudah gila. Tapi jelas-jelas barusan ada mayat di sana. Gelandangan itu bingung, kemana mayat tersebut? Apa sudah hanyut? "Kamu dari mana, sayang?" Mila berdiri di depan pintu menyambut kedatangan Daru. "Aku ada urusan tadi di luar." "Urusan apa?" "Biasa, teman lama aku ngajakin nongkrong." Mila mengangguk. "Farhan udah tidur?" tanya Daru. "Udah, tadi habis minum obat langsung tidur." Mila beranjak ke dapur. "Mau ku buatkan teh?" tanya Mila. "Boleh,
Daru duduk di atas sofa sambil menghela nafas. Ia merasa lega sudah membunuh Ahmad. Suara sendok beradu dengan gelas terdengar dari dapur. Di sana terlihat Mila sedang sibuk menyeduh teh. Seketika saja, Daru teringat perjuangannya untuk mendapatkan Mila. Sungguh tidak mudah. Segelas teh disuguhkan, mereka mengobrol di atas sofa hingga larut malam. Keduanya lalu tertidur di sana. Tengah malam, hujan mengguyur sangat deras. Petir berkelebatan. Mila terbangun karena mendengar suara seorang mengetuk-ngetuk pintu kamar mandi. Ia coba membangunkan Daru, namun tidak bisa. Suaminya itu tidur sangat nyenyak. Terpaksa Mila pergi sendiri untuk memeriksanya. Pintu kamar mandi terbuka sedikit. Perlahan Mila mendorong pintu tersebut. Di sana ia melihat Farhan, anak lelakinya yang berumur 10 tahun sedang berdiri membelakangi Mila. "Nak, kamu bangun?" tanya Mila. Farhan tidak menjawab. Mila menghembuskan nafas berat. Ini sudah biasa terjadi pada anaknya. Farhan punya penyakit tidur berjalan. Mila lalu membopong anaknya kembali ke dalam kamar. Kilat berkelebat memancarkan cahaya dari balik jendela kamar. Tubuh Farhan diselimuti. Mila mengelus lalu mengecup kening Farhan. Saat hendak keluar dari kamar anaknya, terdengar suara sayup. "Mila." Itu suara parau seorang lelaki memanggilnya dari luar. Segera, Mila menghampiri sumber suara tersebut. Ia mengintip dari tirai jendela. Terlihat seorang lelaki sedang berdiri di bawah derasnya hujan. Wajahnya samar tidak terlihat. "Mila." Dan saat Mila membuka pintu, dengan mengejutkan Ahmad sudah berdiri di hadapannya. Wajahnya tersenyum mengerikan. Mila menjerit ketakutan. Beberapa tahun sebelumnya, seperti biasa, setiap bulan Parman menjenguk Ahmad di penjara. Ia tidak membawa makanan apapun, melainkan hanya ingin mencari tahu keberadaan Mila. Parman yakin kalau Ahmad membunuh Mila dan mayatnya disembunyikan di suatu tempat. Mereka berdua duduk di ruang jenguk. Siang itu penjara sangat ramai pengunjung. Para penjaga berdiri di setiap sudut. Ada juga yang berkeliling memastikan tidak ada hal yang mencurigakan. Parman menatap tajam wajah Ahmad. "Di mana kau sembunyikan Mila?" "Sudah berkali-kali saya bilang ke Bapak kalau saya tidak menyembunyikan Mila, Pak. Tapi saya yakin dia ada di Gunung Kawi." Jawaban yang sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Kali ini Parman coba bersabar. Ia menahan emosinya. "Baiklah, Gunung Kawi. Apakah ada ritual lain yang harus aku lakukan?" tanya Parman. "Ada, Pak," jawab Ahmad. "Apa?" "Cari bantuan orang pintar." Ahmad menunduk ketakutan. Ia bisa dihajar oleh Parman. Tanpa pamit, Parman beranjak dari ruang jenguk. Ia akan mencari orang pintar untuk menemukan Mila. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Dongeng Seram.